Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita hari ini alhamdulillah bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai permutasi. Nah, kemarin kan saya ingatkan bahwa teman-teman pada pertemuan hari ini akan mempelajari tentang permutasi. Nah, menurut teman-teman, apakah pengertian dari permutasi itu? Benar, permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan atau menyusun K objek dari N objek dengan cara memperhatikan urutan. Nah, dalam permutasi ini kita akan menyusun suatu objek dari keseluruhan objek. Namun, kita harus memperhatikan urutan dari objek 1 sampai yang terakhir. Nah, untuk memahami pengertian tersebut, kita langsung menuju ke contoh. Sebuah kotak yang berisikan 3 buah bola dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, hijau. Budi diminta untuk mengambil 2 bola secara acak, tetapi urutannya harus diperhatikan. Berapakah kemungkinan pasangan yang bisa diambil oleh Budi? Nah, kasus tersebut merupakan suatu contoh soal permutasi karena sudah jelas Budi diminta untuk mengambil bola secara berurutan di mana syarat untuk suatu persoalan permutasi yaitu memperhatikan suatu urutan. Dengan menggunakan rumus permutasi, maka kemungkinan yang bisa diambil dari kotak tersebut adalah bola merah kuning, kuning merah, kuning hijau, hijau kuning, merah hijau, dan hijau merah. Jadi permutasi yang bisa digunakan untuk mengambil 2 bola dalam kotak adalah 6. Nah, untuk melanjutkan pada materi permutasi ini, kita ingat kembali mengenai notasi faktorial. Apa sih notasi faktorial? Notasi faktorial merupakan n himpunan bilangan asli atau n merupakan anggota bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasi n Anda petung kemarin dibaca dengan n faktorial atau diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Maka dapat ditulis n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dengan tinggal 3 dikali 2 dikali 1. Dan kita ingat kembali bahwa nilai dari 1 faktorial dan 0 faktorial adalah 1. Contoh kemarin 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi dari elemen yang berbeda. Permutasi elemen dari elemen yang ada atau setiap elemen yang berbeda adalah susunan elemen itu dalam satu urutan yang diperhatikan. Banyaknya permutasi dari elemen n diambil r elemen yang dinotasikan n p r atau p n, r sama dengan n faktorial per n min r faktorial, di mana r kurang dari sama dengan n. N PR atau PM, R sama dengan N faktorial jika R sama jumlah R sama dengan N. Keterangan P permutasi, N jumlah keseluruhan unsur, R jumlah unsur yang harus dipilih, dan ada seru merupakan nilai faktorial. Contoh, diketahui terdapat 3 huruf A, B, C. Yang pertama, jumlah cara menyusun 3 elemen dari 3 huruf A, B, C.
Nah, di sini kita tahu bahwa nilai R yaitu 3 dan N yaitu 3. Sehingga secara manual kita bisa jawab urutan dari penyusunan 3 huruf yaitu A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, dan C, B, A. Atau dalam rumus permutasi kita dapat tuliskan 3P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Soal yang kedua atau B. Sedangkan untuk menyusun 2 elemen dari 3 huruf adalah secara manual. Kita urutkan 2 elemen dari 3 huruf sehingga AB, C, BA, C, BC, A, CB, A, AC, B, CA, B. Atau dalam rumus permutasi kita tuliskan 3P2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 3 kali 1 sama dengan 6. Jadi banyak cara untuk menyusun 2 elemen dari 3 huruf ABC sama dengan 6. Yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Secara umum, banyaknya permutasi N elemen yang memuat K1, K2, dan K3 dan seterusnya elemen yang sama dapat dinotasikan P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai dikali dengan KT faktorial. Dengan keterangan N menunjukkan banyaknya elemen keseluruhan, K1 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan seterusnya sampai KT menunjukkan banyaknya elemen kelompok T yang sama, di mana T yaitu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Contoh yang pertama yaitu misalkan ada 3 bola basket dan 2 bola kasti. Jumlah cara menyusunnya adalah kita ketahui bahwa jumlah N yaitu 3 bola basket dan 2 bola kasti sehingga N nilainya sama dengan 5 dan K1 3 bola basket dan K2 merupakan 2 bola kasti. Sehingga 5P3,2 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali dengan K2 faktorial dan seterusnya sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 10. Jadi jumlah cara menyusun 3 bola basket dan 2 bola kasti adalah 10 cara. Yang kedua, banyaknya cara menyusun untuk kata basa-basi. Dari kata basa-basi kita kelompokkan untuk jumlah keseluruhan dari huruf kata basa-basi adalah N sama dengan 10. K1 merupakan jumlah huruf B yaitu 2. K2 merupakan jumlah dari huruf A ada 3. K3 jumlah dari huruf S ada 4. K4 merupakan jumlah dari huruf I yaitu 1. Sehingga kita dapat substitusikan ke dalam rumus permutasi beberapa elemen yang sama yaitu 10P dari 2, 3, 4, 1 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali ini ada kesalahan seharusnya 1 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 1 sama dengan ini bisa kita hilangkan atau kita bisa coret 4 faktorial dengan faktorial sehingga hasilnya yaitu 12.600. Jadi banyaknya cara untuk menyusun kata basa-basi adalah 12.600 cara. Yang selanjutnya yaitu permutasi siklis.
Permutasi siklis digunakan untuk menghitung banyaknya cara yang dibuat dari susunan melingkar. Secara umum, banyaknya permutasi siklis dapat dinotasikan P sama dengan N-1 faktorial dengan keterangan P permutasi N jumlah keseluruhan unsur. Selanjutnya contoh. Bagaimana banyak cara 4 orang duduk melingkar dalam satu meja makan? Adalah P sama dengan, kita ketahui bahwa nilai N sama dengan 4. Kita substitusikan P sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi banyak cara 4 orang duduk melingkar dalam satu meja adalah 6 cara. Permutasi yang terakhir yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang dalam penyusunannya urutannya diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau bisa berulang. Banyaknya permutasi ini dapat dinotasikan P sama dengan N pangkat R. Keterangan P sama dengan permutasi N merupakan jumlah keseluruhan unsur dan R jumlah unsur yang harus dipilih. Contoh. Banyaknya susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu jawab. Banyaknya susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan, di mana nilai R sama dengan 3. Banyak angka yang disusun adalah N sama dengan 6, sehingga banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah P6 sama dengan 6 pangkat 3. Mohon maaf pada penulisan kali ini. Di sini saya mempunyai kesalahan dalam penulisan. Yang benar yaitu 6 pangkat 3 sama dengan 216. Jadi banyaknya susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 216 susunan. Nah, materi berakhir pada materi ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kombinasi. Kombinasi ini hampir sama dengan permutasi, namun kombinasi tidak memperhatikan urutan. Dan jangan lupa untuk mempelajarinya. Nah, untuk latihan soal nanti saya akan kirimkan pada WhatsApp group setelah ini, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.